Halo teman-teman, jadi kesempatan kali ini aku mau cerita tentang salah satu beasiswa yang mungkin cukup populer di telinga kita, yaitu beasiswa Fulbright. Tapi di kesempatan kali ini aku akan tetap memberikan step by step, iya. Akan aku bahas beasiswanya, iya. Tapi aku juga akan sedikit curhat, kenapa kok menurut aku tuh nggak suka sama beasiswa yang satu ini. So, kenapa alasannya? Simak setelah yang satu ini. Ya, jadi kalau misalkan kalian kepikir untuk pergi untuk berkuliah ke Amerika Serikat, di mana ada banyak sekali univ top di Amerika Serikat, tentu saja salah satu beasiswa yang ada pertama kali dibayangkan kalian itu mungkin Fulbright ya. Ini beasiswa tahunan, jadi ada kerjasama antara AMINEF atau American Indonesian Exchange Foundation dengan Kemenristek Dikti kita. Jadi beasiswa ini tuh sudah ada dari tahun 2009 kalau nggak salah. Jadi sudah ini tahun ke-13 ya berarti. Jadi memang setiap tahun mereka rutin memberangkatkan mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3. Tapi yang S3 kebanyakan sih dosen ya. Jadi dari Ristek Dikti memberangkatkan dosen. Nah, kira-kira prosedur pendaftarannya sendiri itu gimana sih? Ya cukup straightforward aja. Jadi aku langsung bawa kalian ke websitenya ya. Jadi untuk Fulbright ini, dia buka dua jenjang pendidikan ya. Mulai dari yang master atau S2 dan juga yang doktoral. Aku akan bahas yang S2 dulu yaitu master. Jadi di sini sudah ada requirements-nya sih, sudah jelas ya. Jadi kan harus lulusan S1, jadi harus punya ijazah S1 ya, S1 bukan ijazah yang lain. Jadi ijazah D3 atau D4 juga tidak diakui. Kemudian IPK minimal 3,0. Oke, jadi ada persyaratan IPK. Jadi jangan tanya apakah IPK 2,8 bisa atau enggak, jawabannya enggak bisa. Dan ada persyaratan nilai TOEFL, bisa pakai ITP, bisa juga pakai IPT. Ada persyaratan IELTS juga. Terserah kalian mau pakai yang mana. Oke, ya ini akan punya persyaratan umum, jadi harus merupakan warga negara Indonesia, kemudian ya bla bla. Dan pokoknya kalian tuh siap untuk pulang kembali ke tanah air. Jadi nggak boleh kerja di luar negeri kayak gitu. Ini tipe beasiswa yang punya perjanjian bahwa kalian tuh akan kembali ke Indonesia dan harus bekerja dan stay di situ selama jangka waktu tertentu. Ya ini memang sebuah skema yang dinegosiasikan sama Ristek Dikti kita kan. Ya pokoknya dia tuh menego supaya AMINEF nih mau tanda kutip memfasilitasi mahasiswa kita untuk memajukan negara kita gitu loh. Ya otomatis saja kita harus pulang kalau misalkan kalian memang terima di beasiswa ini. Oke? Jadi kalian nggak boleh melamar Fulbright kalau misalkan ada anggota keluarga kalian yang merupakan karyawan dari AMINEF ataupun kedutaan Amerika. Nggak boleh juga kalian lamar kalau misalkan kalian lagi mengejar kuliah jurusan lain. Jadi kalau misalkan kalian lagi kuliah S2 di suatu tempat nih, kan statusnya masih mahasiswa S2 di tempat itu. Kalian mau iseng-iseng melamar Fulbright ya, nggak boleh kayak gitu. Dan nggak boleh nerima beasiswa yang lain. Jadi ini beasiswa yang cukup anggapannya cukup cemburuan, nggak mau diduain sama beasiswa yang lain. Dan nggak boleh double degree. Oke? Jadi kan harus mengumpulkan ini application form. Application formnya ada di website-nya. Kemudian ada satu one page study objective. Jadi study objective itu lebih kayak apa yang ingin kalian capai secara akademis di situ. Kayak kira-kira tuh kalian ingin belajar skill apa, memperdalam pengetahuan apa. Kemudian one page personal statement. Jadi kalau bedanya study objective sama personal statement ini lebih kayak menjual. Kayak kenapa sih kok mereka ini harus pilih kalian? Kayak kenapa kalian ini the right candidate ya? Jadi kenapa kalian ini harus dipilih kayak gitu. Kemudian bibliografi, jadi ini kayak list dari publikasi kalian dan juga academic writing sample. Jadi ini kalau misalkan bisa sih ya mungkin kan kumpulkan aja misalkan kayak rangkuman dari skripsi kalian tapi dalam bahasa Inggris ya. Kemudian harus ada copy dari sertifikasi bahasa Inggris, kemudian reference. Jadi butuh rekomendasi ya dari atasan kalian kalau kalian bekerja atau dosen laki-laki ya, ini cukup straightforward. Butuh copy dari transkrip dan ijazah. Jadi kalau misalkan memang dalam bahasa Indonesia, jadi nggak bilingual, ya kalian harus sertakan translatannya. Jadi translatannya di penerjemah tersumpah. Setelah itu kalian bisa legalisir ke kampus kalian kayak gitu. Kemudian ada kopi KTP atau paspor dan CV kalian. Oke? Deadline-nya tahun ini sedikit dimundurkan. Biasanya 15 Januari sampai 15 Februari. Jadi 1 bulan penuh. Tapi kelihatannya untuk tahun ini jadi 1 Maret 2022. Lumayan lama. Oke? Jadi kalian nanti akan download form-form yang dibutuhkan di website ini. Kemudian kalian kirim dokumen fisiknya, hard copy, ke sini, ke kantor AMINEF. Di sini di
Jenderal Sudirman, Jakarta. Jadi kalian kirimkan ya pakai kop ya kayak gitu. Ini tuh cuman boleh pakai ini via mail atau drop them off in person. Jadi ya kalian bisa kirim pos, atau kalau misalkan kalian memang tinggal di Jakarta ya kalian bisa ya tinggalkan aja di situ, oke? Dan di sini ada infonya kalau misalkan kalian memang butuh informasi yang lebih spesifik bisa tanyakan. Aku coba lihat application formnya dulu ya. Jadi di application formnya ini ada 3 file. Yang pertama ada ini, letter of reference form. Jadi surat rekomendasinya ini sudah ada template-nya dari Fulbright-nya. Kalian harus menyerahkan ke dosen kalian tuh ya bentuknya kayak gini. Biar mereka yang isi, biar beliau-beliau ini yang isi kayak gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang cukup panjang yang harus diisi, oke? Oke, kayak gitu. Dan kemudian yang di sini ada ini, student program application form ya. Di sini ada application form ya. Jadi kalian bisa taruh foto di sini. Ini tempel ya. Jadi kalian print dulu baru ditempel nanti. Kemudian kalian isi aja ini data-datanya cukup straightforward ya. Jadi ada prefix. Prefix ini nama depan. Jadi maksudnya kayak imbuhan. Misalkan ada nama depan kan insinyur atau dokter Andes, DRS, DRA atau dokter kayak gitu. Pokoknya itu gelar di depan. Kemudian suffix nih ya jarang sih ada di Indonesia kayak gitu. Bla 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 junior, bla 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 senior kayak gitu kan. Kemudian kalau misalkan kalian pernah ganti nama, ditulis juga namanya di sini. Kemudian data biografi kalian, biasa kan, nggak ada yang spesial. Data kependudukan kalian, berarti negara kependudukan kalian, Indonesia, permanent residence di Indonesia, kemudian nomor KTP dan kayak gitu-gitu. Alamat, diisi, nomor telepon, email, emergency contact. Kemudian ini professional information. Kalian ini posisinya sebagai apa sih? Kalau misalkan kalian tuh memang pengajar, kalau misalkan kalian memang pengajar, kalian tuh kan punya NIDN, jadi nomor induk dosen nasional, di mana kalian tuh bisa lampirkan juga nomor induknya di sini, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada CV yang nggak boleh melebihi 4 halaman, jadi sudah ada 4 halaman maksimal ya kayak gitu. Ini meliputi hal-hal ini aja, jadi edukasi, kemudian profesi, kursus yang pernah diajarkan. Jadi kalau misalkan kalian memang dosen, kalian juga harus menuliskan materi mata kuliah apa aja yang kalian sudah pernah ajarkan, yaitu publikasi, kemudian aktivitas profesional lainnya, seminar, konsultasi, keanggotaan dalam lembaga tertentu, ya award dan kawan-kawan, gitu ya. Kemudian background kalian kan isi aja di sini, institusi pendidikan kalian S1, kalau misalkan kalian mau daftar S3 berarti isi juga yang S2 kayak gitu ya. Kemudian experience, kalau misalnya memang sudah punya pengalaman kerja silahkan diisikan. Dan ini awards atau recognition yang sudah pernah dimenangkan. Apakah pernah mendapatkan beasiswa Fulbright sebelumnya? Ya silakan diisi, tapi kebanyakan harusnya jawabnya no, kayak gitu. Kemudian di sini ada academic prizes, jadi mungkin misalkan kalian pernah menang best paper atau best presenter kayak gitu-gitu. Buku atau artikel atau tesis yang dipublikasikan, jadi silahkan di-input di sini. Kemudian pengalaman mengajar, riset, pengalaman berada di luar negeri lebih dari 1 tahun ya. Ini lebih untuk travel, tinggal atau studi. Other than your own. Selama lebih dari 1 tahun. Pokoknya lebih dari 1 tahun dan tujuannya itu untuk apa, kalian list di sini. Gitu. Ada pertanyaan juga, apakah pernah masuk ke USA? Ya kalian isi aja. Jadi memang kalau misalkan kalian sudah pernah masuk USA itu akan lebih mudah untuk dapatkan visanya kan, kayak gitu. Kemudian di sini kalian bisa masukkan English Language Proficiency, masukkan aja berdasarkan IELTS ya, atau TOEFL kayak gitu. Kalian bisa kurang lebih kenali sendiri. Kalian mau isinya tuh native, advanced, intermediate, beginner atau no ability. Dia jangan sampai no ability sih pastinya. Mungkin yang dibutuhkan kan kurang lebih intermediate sampai advanced. Kalau misalkan advanced ini kan mungkin yang untuk S3, intermediate untuk yang S2 kayak gitu. Kalian bisa isikan aja lah. Dan ini kalau misalkan kalian punya kelebihan bahasa lain, bahasa Jerman, Jepang, Cina atau apapun, listkan aja. Ada beberapa tes course yang bisa kalian masukkan. Jadi di sini tuh pasti akan menjadi nilai tambah buat kalian. Jadi memang ya GMAT, GRE dan kawan-kawan ini atau SAT itu sistem tes terstandarisasi yang umum digunakan di Amerika Serikat. Memang nggak diwajibkan, tapi kalau kalian punya itu pasti akan jadi nilai plus.
Kenapa? Karena beberapa kampus di US itu membutuhkan grade GMAT atau SAT untuk menilai kalian apakah kalian itu bisa masuk atau enggak, kayak gitu. Jadi dengan kalian memiliki nilai yang bagus di tes-tes ini, kalian pastinya mempunyai peluang yang lebih besar, kayak gitulah. Dan juga tes-tes seperti ini juga diakui di negara lain kok. Di univ-univ top lainnya juga diakui. Jadi misalkan aku pernah daftar di Tokyo University, juga mereka tuh mengakui nilai grade SAT kayak gitu. Dan juga di NUS, di NTU, banyak univ yang mengakui nilai kayak gitu. Jadi nggak rugi kok kalau kalian mau tes dan belajar. Di sini ada tentang study plan, jadi kurang lebih kan harus isi kan mau studi level apa, kemudian ya kan deskripsikan lah pokoknya di kolom-kolom ini kan ketik semua yang dibutuhkan, apa propose field of study, kemudian future plans kayak gimana. Oke, jadi di sini ada disclaimer kayak apa yang harus kalian setujui, nggak boleh plagiarism, nggak boleh curang dan kawan-kawan. Oke, banyak banget ya. Studi objektif. Jadi di sini kalian bisa persiapkan dokumen PDF yang terpisah. Tidak boleh melebihi 1 halaman, single space, tentang major kalian dan interest kalian. Oke? Personal statement tidak melebihi 1 page juga, tentang kenapa kok harus milih kalian sih, kayak gitu. Dan akhirnya kalian bisa milih beberapa universitas, university preferences. Kalian pilih institusinya, departemen apa, dan apa ada nggak kontaknya. Jadi misalnya kan sudah hubungi profesornya ya, apa ada yang memberikan respon positif di situ, kalian bisa input kontak beliau di sini dan kalian masukkan di specific reason, karena aku sudah mendapatkan kontak atau mendapatkan acceptance dari profesor tertentu kayak gitu misalnya. Jadi bisa ada sampai 4 institusi yang bisa kalian pilih gitu ya. Nah, kemudian misalkan kalian ini sudah melakukan dan mendahului gitu ya, kalian sudah melakukan proses aplikasi duluan, kalian sudah kontak univnya duluan, kalian sudah komunikasi sama admission office-nya, kalian tuh bisa masukkan di sini di US Institutions Applied to. Jadi yang sudah kalian apply. Dan statusnya nih misalkan kayak sudah dapat LOA atau LOA conditional atau LOA unconditional, kan masukkan di sini kayak gitu. Ini pastinya memberikan informasi tambahan buat panitia Aminef-nya. Di sini ada volunteer ya, jadi aktivitas sosial dan komunitas, rekomendasi. Jadi kalian masukkan data rekomendasi kalian yang tadi, yang kalian akan mintai rekomendasi, terserah dosen atau atasan kalian. Kemudian beasiswa lain yang pernah kalian dapat ya, currently apply. Jadi yang mungkin lagi kalian lamar, ya saran aku sih jangan isi terlalu banyak, karena nanti kalian akan dirasa kayak orang desperate. Ya ini pengalaman aku aja sih, tapi terserah kalian mau isi kayak gimana. Pokoknya silahkan diisi. Kemudian ya survei kayak gimana kalian mendapatkan informasi tentang Fulbright dan kawan-kawan, isi aja nih, nggak terlalu penting ya kayak gitu. Dan deklarasi, tanda tangan, dan bisa dikirimkan checklist. Kalian bisa checklist sendiri, bisa di print, kemudian kalian centang kayak gitu ya. Kalian berikan tanda. Oke. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini salah satu form terpanjang yang aku pernah bahas ya mungkin, karena memang sangat komprehensif sekali. But anyway, kalian print ini, kalian isikan semua data lengkapnya, kemudian kalian kirimkan hard copy-nya. Oke? Tadi aku belum sempat bahas yang doktoral atau PhD, jadi aku akan bahas sedikit aja. Jadi kurang lebih juga persyaratannya mirip-mirip, harus punya gelar S2. Skornya bahasa Inggris lebih tinggi, jadi mintanya 575, 90 atau 7,0, jadi lebih tinggi memang ya. Dan punya keinginan atau afiliasi dengan univ, jadi waktu kalian kembali selesai S3-nya itu kalian bisa langsung mengabdi di posisi akademis kayak gitu ya. Persyaratan lainnya kurang lebih sama, jadi nggak terlalu beda ya, benar ya. Jadi untuk S3 juga persyaratan sama, di sini ada tulisannya screeningnya akan dilakukan bulan Maret, kemudian interviewnya akan dilakukan bulan April, dan pengumumannya bulan Juni kayak gitu ya. Tapi ini bisa may be subject to change, jadi masih tentatif, tergantung dari ya gimana sih dinamika keadaan, mungkin COVID atau kayak gimana. Oke? Jadi sudah dibahas banyak hal, aku akan kasih informasi lebih tentang yang pertama tentang interviewnya. Jadi interviewnya ini kayak gimana? Interviewnya ini agak unik, jadi ada 4 orang yang nanti akan menginterview kalian. 2 orang nih dari Amerika dan 2 orang nih dari Indonesia. Jadi yang dari Amerika nih, yang satu nih officer dari Aminef-nya sendiri,
Yang satu ini mahasiswa Amerika yang lagi Fulbright di Indonesia, jadi yang lagi sekolah di Indonesia. Kemudian yang orang Indonesia ini ada satu yang merupakan alumni dari Fulbright, harusnya kayak gitu. Jadi ya kan harus latihan, beranikan diri kalian supaya bisa berbicara dengan lancar di depan 4 orang, oke? Kemudian informasi lainnya, lokasi interviewnya ya, jadi ada di beberapa kota besar, jadi misalkan di Jogja, Jakarta, kayak gitu. Jadi nanti kalian akan diinformasikan lokasi interviewnya. Kemudian apalagi informasi yang penting, jadi mungkin informasi yang penting yang nggak terlalu banyak dibahas tuh tentang besarnya beasiswa Fulbright ya. Jadi besarnya beasiswa Fulbright ini bervariasi. Pokoknya kalau misalkan kalian kan kita mengenal namanya tuition fee atau uang sekolah tahunan. Uang sekolah tahunan ini untuk S2 itu ada plafonnya atau ada batasnya. Pokoknya kalau misalkan lebih dari itu, ya kalian harus mencari beasiswa lain atau kalian harus menanggulangi pakai uang yang kalian dulu sementara. Batasannya untuk S2 itu sekitar 30 ribuan US dollar, dan untuk S3 itu batasannya sekitar 40 ribu US dollar per tahun. Oke, ini per tahun. Apakah ini cukup? Jawabannya cukup. Apakah ini cukup untuk semua univ di Amerika Serikat? Jawabannya tidak. Karena univ-univ yang sifatnya private, univ-univ Ivy League yang top, MIT, Harvard, kayak gitu-gitu, ya tuition fee-nya sangat luar biasa mahal. Lebih dari itulah pokoknya. Jadi kalian nggak bisa mengandalkan hanya dari Aminef aja, dari Fulbright aja. Kalau situasinya kayak gini, dari Fulbright itu akan membantukan kalian mencarikan beasiswa dari pihak univnya. Kan ya dari pihak univnya kan pasti juga menyediakan skema beasiswa nih. Nah, jadi Fulbright ini akan membantu kalian menegosiasikan beasiswa apa yang bisa kalian dapat. Tapi kalian nggak bisa ikut campur sama sekali dalam proses negosiasi ini. Bener-bener Aminef Fulbright yang akan menegosiasikan ke kampusnya. Kayak gitu. Nah, kemudian berapa sih uang bersih yang diterima kurang lebih setiap bulannya? Kalau dari testimoni rekan-rekan, biasanya mereka bisa terima sekitar 1.000 US dollar sampai 2.000 US dollar per bulan. 14 sampai 28 juta per bulan, yang mana nggak sampai wah banget, tapi cukup buat kalian kalau misalkan kalian bisa hidup dengan nyaman. Biaya hidup di Amerika Serikat kan juga cukup mahal kayak gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kemudian pertanyaan seperti apakah bisa membawa keluarga? Jawabannya bisa, boleh, silahkan, tapi ada keterangannya tidak disarankan membawa keluarga karena memang jumlah nominal uangnya ini disesuaikan untuk kebutuhan satu orang. Jadi kalian bisa pikir-pikir sendiri enaknya mau kayak gimana gitu ya. Kalau kalian bisa mengatur finansial kalian dengan baik, oke aja, cool. Oke, aku sudah bicara panjang lebar, jadi sekarang aku akan bilang kenapa sih kok aku nggak suka dengan beasiswa ini. Yang pertama, prosesnya lama. Jadi daftarnya itu Februari tahun ini, kalian tuh baru bisa berangkat mungkin Juli sampai September 2023. Kan lama banget gitu, kan harus nunggu 1 tahun dengan ya ngapain gitu. Ya mungkin kalau misalnya kalian ada afiliasi dengan univ ya, jadi kalian adalah tenaga pendidik, ya masih bisa mengajar, gak apa-apa kayak gitu. Cuma menurut aku prosesnya ini lama. Kalau misalkan aku mau daftar S3, waktu aku daftar mandiri aja di berbagai univ dan berbagai lowongan, dalam 2 minggu tuh aku dapat pengumuman kayak gitu. Dan dalam 2 minggu sampai 1 bulan tuh bisa dapat proses selanjutnya kayak gimana. Setelah itu tunggu proses administrasi yang bisa 3-4 bulan, berangkat, sudah gitu. Jadi prosesnya lama, itu kerugian yang menurut aku paling sangat kontras dan kelihatan sekali. Kemudian yang kedua, itu ada sistem kayak gini, yang yang nggak terlalu penuh banget, karena dia tuh Fulbright ini menyediakan sebuah limit uang sekolah yang mereka bayarkan. Jadi yang tadi aku bilang, untuk S2 sekitar 30 ribu US dollar, S3 40 ribu US dollar. Jadi kalian bisa milih semua univ memang yang ada di Amerika Serikat, tapi belum tentu itu tuh pasti bisa tercover semuanya. Oke? Ini akan menyebabkan suatu situasi yang namanya shortfall. Shortfall ini kayak kalian tuh masuk di univ itu, tapi memang uang yang di cover nggak mencukupi, jadi kan harus mengcover diri dengan uang kalian sendiri. Contohnya kayak gitu, atau mengurangi jatah beasiswa bulanan kalian dan kawan-kawan. Pokoknya berbagai macam hal yang rumit lah kalau misalkan sampai kalian memilih univ di mana univ itu nilainya di atas beasiswa yang di cover dan pihak Fulbright tidak bisa menemukan beasiswa yang cocok buat kalian. Ya, rumit. Yang ketiga,
Beasiswa untuk doktor atau S3 ini cuma 3 tahun yang tertulis di Fulbright. Correct me if I'm wrong ya, tapi yang tertulis itu cuma 3 tahun. Padahal untuk S3 itu bisa lebih dari 3 tahun, bisa lebih. Bisa sih, kalian lulus dalam 3 tahun bisa. Tapi kalau misalkan ada jurusan-jurusan tertentu yang butuh waktu lebih lama, covernya cuma 3 tahun. Setelah itu kan harus cari ya alternatif sendiri. Yang keempat, ini juga dari rekan-rekan aku dengar, kalau misalkan kalian tuh ribet dengan urusan administrasi tentang pajak, jadi tax dari beasiswanya. Ya memang sih, beasiswa ini termasuk grant ya. Aku kurang tahu pajaknya kayak gimana, berapa, dan pasti aku yakin juga ada advisor yang membantu kalian supaya kalian tuh bisa mengurus urusan paperwork gini dengan mudah. Tapi cukup rumit. Kalau misalkan dibanding dengan beasiswa lain yang aku tahu, yang kemarin aku dapat di S2 di Hungari, ya sudah, aku cuma terima aja di rekening aku setiap bulannya. Sama sekali aku nggak perlu lapor pajak dan kawan-kawan. Itu ya sangat mudah sekali sih, kayak gitu. Aku suka beasiswa yang memang sifatnya kayak gitu. Oke. Kemudian yang terakhir, yang aku nggak suka ini adalah adanya kewajiban untuk kembali ke tanah air. Aku nggak bilang ini buruk ya, karena juga aku pun sekarang akan kembali ke tanah air. Tapi maksudnya tuh kayak mereka tuh minta kalian tuh segera pulang setelah lulus. Jadi kalian tuh nggak dapat kesempatan untuk mencicipi lapangan pekerjaan di Amerika Serikat, menambah-nambah pengalaman di situ dulu kayak gitu. Itu sih, itu aja kerugiannya. Kalau misalkan beasiswa lain yang nggak ada ikatan dinas kayak gini kan kalian bisa bebas. Mungkin mau coba-coba dulu berkarya di situ, kemudian nanti pulang ke Indonesia, berkarya di Indonesia, kan bisa kayak gitu. Oke? So, menurut aku Fulbright sendiri beasiswa yang cukup bagus. Kuotanya setiap tahun ini cenderung ada peningkatan. Jadi kalau nggak salah tahun 2020 di websitenya Aminef ini ada berita kuota ini akan ditingkatkan. Berapa jumlahnya pastinya nih aku taruh ini ya beritanya di sini. Jadi beasiswa ini tuh jadi nggak terlalu eksklusif lagi untuk dosen-dosen aja. Juga bisa di-apply oleh rekan-rekan yang non-dosen, fresh grad, dan kawan-kawan. Kalau misalnya dibilang Fulbright ini punya kelebihan juga, ya pastinya punya kelebihan. Jadi yang pertama nih adalah jaringan alumni Fulbright tuh bagus banget. Jadi jaringan alumni Aminef ini kalau nggak salah sudah ada 3.000-an orang, dan mereka ini tersebar di seluruh dunia. Memiliki koneksi yang kayak gini kan bagus banget, pastikan bisa mendapatkan network yang berkualitas kayak gitu. Dan kemudian beasiswa Fulbright ini merupakan beasiswa yang terpandang. Jadi kalau misalnya kalian mau melamar kerja, kemudian melamar posisi di UNIF, dan melamar di UNIF lain juga, ini tuh sebuah beasiswa yang high class gitu untuk posisi akademis kayak gitu sih. Kemudian apalagi ya pendidikan di US nih bagus banget kan. Beberapa UNIF top dunia banyak banget kan yang dari US. Jadi kan bisa mencicipi sistem pendidikan kelas dunia di situ juga. So itu sih positifnya. Ya kalian bisa pertimbangkan lagi apakah positifnya lebih bagus dari negatifnya. Keputusan kalian. Tapi kalau misalnya dari aku kurang suka jujur aja beasiswa Fulbright ini. Aku nggak menghalangi kalian yang mau mendaftar, silahkan daftar. Bagi kalian yang mau dicekkan juga personal statement atau studi objektifnya, bisa juga taruh komentar di bawah. Aku punya rekan yang dia alumni Fulbright, sekarang dia sedang studi S3 juga sama aku. Jadi beliau sudah tahun terakhirnya, dia dapat Fulbright-nya waktu S2, dan sekarang afiliasinya jadi pengajar memang. Sebagai alumni Fulbright, beliau juga menawarkan dan bersedia untuk membacakan studi plan atau memeriksakan dokumen kalian. So, buat kalian yang mau kontak beliau juga silakan hubungi aku, komentar atau email terserah kalian. Oke? So, ini sih review aku tentang beasiswa Fulbright yang bisa bilang aku tetap nggak suka. Tapi ini beasiswa yang bagus. So, semangat buat kalian yang mempersiapkan segala macam dokumen untuk daftar beasiswa ini. See you on the next video. Thank you.